Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kembali kita akan melakukan ibadah gereja rumah kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu berlimpah-limpah dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, kami hidup hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih juga Tuhan buat berkat-Mu yang Engkau sediakan melalui firman-Mu dan puji-pujian yang akan kami dengarkan. Hati kami telah siap, jiwa kami telah siap untuk menerima segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
pernah percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, katakan, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan kelengahanku penuhiku. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Damai, damai dan penyertaanku Tuhan. Damai dan penyertaanku penuhiku. Kau penuhi saat ini Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah atas kehidupan setiap anak muda yang di tempat ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara, pada masa-masa seperti ini gampang sekali untuk kita menerima kabar yang tidak baik. Bahkan karena kita sering menerima kabar yang tidak baik, kita cenderung menceritakan kabar yang tidak baik tersebut. Sementara arti Injil itu adalah kabar baik. Jadi kerjaan saudara dan saya adalah untuk selalu menceritakan kabar baik. Di Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah yang digemakannya itu. Jadi saudara, hidup saudara tergantung kepada
lidah saudara, mulut saudara. Sehingga di Roma pasal yang ke-10 dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudara, kalau ingin sesuatu terjadi dalam hidup saudara, mulai ucapkan kabar baik itu. Kalau kita melihat dompet kita tidak baik, mulai ucapkan kabar baik kepada dompet kita. Kalau tubuh kita yang sedang tidak baik, ucapkan kabar baik kepada tubuh kita. Kalau situasi yang kita alami tidak baik, ucapkan kabar baik kepada situasi yang kita alami. Bagi kita yang sakit, ucapkan kesembuhan buat tubuh saudara. Bagi saudara yang berduka cita, ucapkan sukacita dalam hidup saudara. Jadi kerjaan saudara dan saya adalah selalu mengucapkan kabar baik kepada tubuh kita, kepada dompet kita, kepada situasi yang kita alami. Waktu Yesus di tengah perahu bersama dengan murid-muridnya, di tengah badai, waktu murid-muridnya membangunkan dia, apa yang Yesus katakan kepada badai itu? Badai berhenti. Yesus tidak pernah bahas kenapa badai itu datang dan bagaimana dia datang. Yesus tak pernah bahas itu, sehingga yang Yesus katakan badai berhenti. Itu makanya di Roma 10 juga dikatakan kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan membawa Yesus naik ke sorga. Intinya apa saudara? Selalu ucapkan kabar baik dalam hidup saudara. Ucapkan kabar baik buat orang lain. Kalau saudara ingin orang lain berubah, ucapkan kabar baik kepada mereka. Kalau saudara ingin anak saudara berubah, mulai ucapkan kabar baik kepada dia. Sering kalau kita lihat anak kita malas belajar atau nilainya tidak baik, kita cenderung menceritakan fakta yang kita alami. Tapi mungkin coba kita mulai katakan, anakku hebat, anakku luar biasa, anakku pintar, anakku baik. Maka semuanya itu, maka anak saudara akan mengikuti apa yang saudara katakan. Jadi di tahun yang baru ini, mari kita ucapkan kebaikan buat tahun yang baru ini. Mari kita ucapkan kondisi keuangan kita pasti lebih baik. Kondisi kesehatan kita pasti lebih baik. Kondisi keluarga kita pasti jauh lebih baik. Kondisi pekerjaan kita pasti lebih baik. Artinya apa saudara? Mulai ceritakan terus kabar baik itu. Makanya di Roma dikatakan itulah firman iman yang kami beritakan. Apa artinya firman iman? Iman itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tapi kita mulai ucapkan. Kalau saudara butuh rumah pada tahun ini, mulai ucapkan bahwa saudara membutuhkan rumah itu. Saudara menerima rumah itu. Kalau saudara butuh apapun juga dalam hidupmu, Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Mulai ceritakan kabar baik. Jangan ceritakan gunung-gunungmu kepada Tuhan, tapi ceritakanlah Tuhan kepada gunung-gunung. Mari kita menyongsong tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan Tuhan yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga akan menganugerahkan banyak hal yang baik dalam hidup saudara. Mari kita dalam tahun yang baru ini, mari kita hidup dengan penuh pengharapan. Karena tahu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu itu baik bagi kami. Bahkan Kau katakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hasil akhirnya adalah kebaikan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, aku berdoa kesembuhan
bagi yang sakit. Aku berdoa kekayaan bagi mereka yang kekurangan. Aku berdoa sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi mereka mungkin yang bersedih. Karena kami tahu Engkau sudah membayar seluruh kebutuhan kami. Engkau yang berkata, Engkau yang tidak menyayangkan anakmu sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, di tahun yang baru ini kami menyongsong hal-hal yang baru yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Jadi sebelum kita perjamuan kudus, termasuk nanti teman-teman gereja-gereja rumah yang akan lakukan ini, kita sama-sama belajar apa yang kami buat di sini nanti bisa dipraktekkan di gereja rumah masing-masing. Jadi ayat pendukungnya ataupun dasar Alkitabnya itu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cairanlah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ingin terangkan sedikit soal perjamuan kudus. Beberapa tahun dahulu itu, setiap kali perjamuan kudus di gereja kami, bukan kita disuruh mengingat Tuhan, tapi mengingat dosa kita. Sehingga bukan kematian Kristus yang ditonjolkan, tapi malahan dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Tadi kedua ayat ini mengatakan, baik tubuh Kristus, baik darahnya, itu Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ini harus kita garis bawahi. Perjamuan kudus bukan mengingat dosa kita. Perjamuan kudus jangan dosa-dosa kita yang ambil kredit. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Perjamuan kudus adalah mengingat kita akan Kristus. Tubuhnya apa yang kita ingat? Yang pertama, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bilur-bilur itu ada di tubuh, luka-luka. Jadi tubuh Kristus ini yang kita lambangkan dengan roti ini mengingat kita akan tubuhnya yang sudah bayar semua penyakit kita. Apalagi yang terjadi kalau kita lihat ada mahkota duri, tubuhnya, supaya kita nggak perlu lagi stres. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu yang perlu kita ingat. Dan untuk apa dia di sana? Untuk satu, menyembuhkan penyakit kita, untuk memulihkan kita semua. Jadi perjamuan kudus ini tidak untuk membesar-besarkan dosa kita, membesar-besarkan penyakit kita, tapi membesarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi, dan Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk menyenangkan aku. Dan tadi Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, aku teruskan. Jadi
Aku pun sudah menerima ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah mengatakan kepada Bapak Ibu juga, teruskan juga itu di setiap gereja-gereja rumah. Itulah dasar Alkitabnya, bahwa baik tubuh, baik darah Yesus itu adalah mengingatkan kita apa yang Dia telah perbuat. Selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita melakukannya, supaya kita tidak kagok. Setelah kita bacakan firman Tuhan ini, bisa kita taruh Alkitabnya di sebelah, maka nanti kita hafalkan aja. Hafalkannya seperti ini. Waktu dibagi rotinya, tinggal dikatakan, inilah tubuhku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Baru makan bersama-sama. Dan inilah darahku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Jadi supaya nggak kagok, hafalkan aja yang singkat itu, sehingga tidak capek untuk megang-megang Alkitab, dan kelihatannya juga jadi alami. Oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena darahnya lah kita layak berdoa kepada Dia. Karena darahnya lah maka Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Terima kasih, inilah buat dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan ambil masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bersyukur serta kita makan. Demikian juga dia mengambil cawan, dan Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya bagi kita. Terima kasih Bapa, oleh tubuhmu semua sakit penyakit kami sudah Kau bayar, dan oleh darahmu Tuhan, maka tak ada lagi pemisah kami dengan Engkau. Kau katakan dalam buku Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi karena dosa penghalang. Bukan kurang pekat telinga Tuhan untuk mendengar, tapi karena dosa menghalangi. Tapi hari ini Tuhan, karena darahmu, maka tak ada lagi penghalang apapun bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah melayakkan menguduskan kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And His power sets me free. We live.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,